Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Nuri Rizkyanto, NIM 19622159. Saya dari akuntansi Malam 3. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi. Siapa sih yang nggak tahu tentang teknologi informasi? Di zaman sekarang ini, penggunaan teknologi informasi sudah tidak dapat dihindari atau sudah tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Teknologi informasi yang semula merupakan pilihan, sekarang merupakan sebuah kebutuhan. Contohnya seperti handphone atau telepon seluler. Dulu handphone atau telepon seluler merupakan sebuah pilihan, namun sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, handphone sangat dibutuhkan oleh para siswa. Kenapa? Karena sekarang pelajaran-pelajaran diganti secara daring atau online. Nah, yang kedua itu notebook. Notebook dulunya juga merupakan sebuah pilihan, tapi sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan. Kenapa? Karena notebook sekarang sangat penting, terutama untuk siswa-siswa ataupun mahasiswa untuk mengerjakan tugas gitu. Seperti pembuatan makalah, skripsi, karya ilmiah mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi sendiri itu tidak hanya pada komputer saja. Televisi juga merupakan suatu sarana telekomunikasi yang perkembangannya sangat cepat. Karena televisi sendiri sekarang bukan merupakan sebuah kebutuhan barang mewah lagi, namun sudah berganti menjadi kebutuhan pokok. Kenapa? Karena hampir di setiap rumah itu mempunyai televisi, ya walaupun tidak sebagus televisi orang kaya. Nah, sebagian besar orang akan menghabiskan waktu menonton televisi, apalagi pada hari-hari libur gitu. Pasti seharian mereka menonton televisi. Selain memberi keuntungan, teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif ini muncul karena akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab. Kenapa? Ya, karena belakangan ini masyarakat lebih nyaman mengumpulkan teman-teman dari dunia maya daripada aktif pada kegiatan-kegiatan yang real. Nah, dampak negatif ini lebih terasa pada anak-anak gitu. Dan di sini saya ada beberapa dampak negatif. Dampak negatif tersebut yang pertama yaitu anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal-hal lain, seperti belajar, bermain, berolahraga. Nah, dalam seminggu anak-anak itu menghabiskan waktu sekitar 170 jam menonton TV. Apa yang mereka dapat dari menonton TV itu? Yang pertama, mereka akan belajar bahwa kekerasan itu dapat menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, yang kedua, mereka akan belajar juga untuk duduk diam di rumah dan menonton ketimbang melakukan hal lain seperti bermain. Dan ini mereka bakal melewatkan kesenangan saat bermain gitu. Nah, yang kedua itu anak-anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Banyak orang yang memiliki ratusan bahkan ribuan teman di dunia maya, tapi sebenarnya hanya memiliki beberapa teman di dunia nyata. Nah, ini harus dihindari juga. Nah, padahal ketika mereka mendapatkan suatu masalah, mereka membutuhkan bantuan, yang dapat membantu mereka itu ya teman-teman di sekitar mereka, bukan teman-teman yang ada di dunia maya. Dan untuk yang ketiga yaitu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini seperti pembajakan, memperbanyak suatu karya yang mereka sendiri sebenarnya tidak memiliki hak untuk melakukan itu, tapi mereka melakukannya. Kenapa mereka melakukan itu? Ya mungkin disebabkan karena mereka tidak sanggup untuk melakukan pembelian. Nah, jadi mereka melakukan hal seperti pembajakan yang menurut mereka itu satu hal yang instan, yang lebih murah untuk dilakukan, yang mereka sanggup untuk melakukannya.
Dan untuk dampak yang keempat itu yaitu kejahatan di internet. Mungkin dari kalian tidak asing lagi untuk dampak yang keempat ini karena mungkin dari kalian sudah pernah mengalami dari dampak ini. Nah, kejahatan di internet ini bersifat ilegal atau tidak etis ya karena menggunakan peralatan yang berhubungan dengan komputer dan internet, dan bahkan kerugiannya itu jauh lebih besar dari kejahatan biasa. Dan biasanya pelaku dari kejahatan ini itu orang yang mengenal atau memahami secara luas tentang internet, komputer, dan aplikasi-aplikasi yang mendukung mereka melakukan kejahatan. Dan jenis-jenis kejahatan di internet juga banyak, seperti pencurian. Bukan, bukan pencurian ya. Seperti iya pencurian juga, pencurian data, ya kan. Seperti penipuan, menyebarkan hoax, banyak lah ya. Ya banyak pokoknya. Dan untuk dampak yang keempat itu penyebaran virus komputer. Nah, virus komputer adalah sebuah program yang berukuran relatif kecil atau mikro yang bersifat sebagai parasit di komputer. Nah, mereka itu hidup dalam komputer dalam bentuk file maupun folder, dan itu merupakan sangat mengganggu bagi pengguna komputer gitu. Dan biasanya mereka menciptakan virus ini juga bisa menghapuskan virusnya juga, karena mungkin tujuan dari mereka ketika kita tidak bisa menghilangkan virus mereka, terpaksa kita harus minta mereka dengan bayaran untuk menghilangkan virus tersebut gitu. Dan untuk dampak yang terakhir yaitu pornografi, perjudian online, tayangan kekerasan. Nah, berbagai peralatan teknologi informasi seperti televisi, internet, itu banyak yang menayangkan atau menampilkan tindakan-tindakan pornografi, perjudian online, kekerasan, penipuan. Nah, itu hal-hal yang dapat dengan cepat ditiru oleh penikmatnya, terutama anak-anak. Nah, itu tadilah dampak-dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Nah, selain dampak negatif, ini saya juga ada cara mencegahnya. Yang pertama yaitu mengenalkan teknologi informasi sekaligus manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi ketika kita mengenalkan teknologi informasi, kita juga harus mengenalkan apa aja manfaat-manfaat yang dapat kita dapat dari teknologi informasi ini. Nah, dan untuk yang kedua yaitu menghilangkan gagap teknologi dan rasa minder dalam menyikapi teknologi informasi. Kita nggak harus minder karena kita ketinggalan zaman gitu, nggak harus ya nggak perlu gagap juga dalam menyikapinya gitu. Kita ya biasa aja gitu. Dan yang ketiga yaitu mengenalkan dan mengingatkan masyarakat akan kemungkinan dampak negatif yang akan muncul dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ketika kita mengenalkan teknologi informasi ini, selain kita mengenalkan manfaatnya juga, kita juga harus mengenalkan dampak-dampak yang mungkin akan muncul pada saat mereka menggunakan teknologi informasi ini. Sehingga mungkin akan terjadi antisipasi dalam penggunaan teknologi informasi ini. Dan untuk yang keempat yaitu meningkatkan daya nalar dan daya seleksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang membanjir seperti hoax gitu, sehingga masyarakat semakin kritis dan dewasa dalam menyikapinya. Nah, itu tadi cara mengatasinya. Nah, di sini ada beberapa tips untuk memanfaatkan teknologi informasi sehingga kita mendapatkan sebuah kualitas hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Yang pertama, gunakan teknologi yang kalian kuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman atau orang-orang yang sebelumnya telah kalian kenal di dunia nyata. Nah, jangan terobsesi untuk mencari teman-teman baru di dunia maya seperti Facebook, Twitter, atau sosial media yang lain, karena kecenderungan yang terjadi, maka mereka yang hanya Anda kenal di dunia maya tidak akan memberikan nilai persahabatan yang mutualisme atau saling mensupport antara satu dan yang lain di dunia nyata.
Yang kedua, jika kalian ingin mencari teman-teman yang baru di dunia maya, carilah komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata, atau biasa dikenal dengan istilah kopdar atau kopi darat. Komunitas seperti inilah yang benar-benar akan mengasah kemampuan komunikasi kalian, karena komunitas-komunitas ini seringkali memberikan kita inspirasi dan dukungan yang optimal pada kehidupan kita. Ketiga yaitu perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dan penerapan teknologi informasi. Nah, untuk yang keempat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler tersebut. Nah, jadi untuk anak-anak itu penggunaan telepon harus lebih diawasi oleh kedua orang tuanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memperbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif. Lalu perbanyak juga aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Perbanyak juga membaca buku-buku yang menambah keimanan atau religi. Nah, itu tadi tips-tips ringan dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi video dari saya tentang teknologi informasi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi. See you next video. Bye bye.